Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membahas dulu tentang rekapan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Kelihatan tidak di layar masing-masing? Belum ada, Miss. Belum ada. Share screen saya kelihatan nggak? Oke. Belum ada, Miss. Belum kelihatan. Belum ada ya? Miss. Oke, saya stop share. Udah saya stop share bentar ya. Sekarang gimana? Belum muncul. Masih loading. Iya. Loading. Saya stop dulu. Agak nge-lag dia. Oke, sekarang bisa. Bisa? Ya, ada, Belum Miss. juga, Miss. Udah? Ada. Belum ada. Udah kelihatan belum? Ini udah ada. Sudah, Miss. Ya, kelihatan, Miss. Ada, Miss. Ada. Ada, Miss. Udah. Oke. Ini kelihatan ya kelompok 1-nya Afia dan Alika. Oke. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin booster. Ini gambarnya. Oh, oke. Kepotong ya. Pendidikan, umur, jenis kelamin, agama, budaya, status pernikahan, pekerjaan, pengetahuan, terus ekonomi, riwayat penyakit tidak menular, persepsi ya. Ini kayaknya menurut saya pengaruh media sosial juga ada deh. Afia, Fahira, Alfia sama Alika ada nggak? Udah join belum? Sudah, Miss. Ini semua variabelnya mau kamu teliti kah? Jadi itu baru kan kita nyari referensinya, Miss. Terus ada yang meneliti seperti itu dan kerangka teorinya seperti yang kita kirim itu. Jadi belum ada yang diubah-ubah lagi. Oke, ini kerangka konsepnya. Ini yang dikuningin kenapa nih? Yang dikuningin itu diubah, Miss. Redaksinya kan kuesioner bakunya itu tentang vaksin aja kan, bukan vaksin booster. Jadi nanti akan kita ubah jadi vaksin booster redaksinya. Oke. Nah, ini kalau ada lainnya, usahakan nggak usah nggak usah nggak usah dikasih pilihan jawaban lainnya gitu, karena biasanya kalau survei cepat itu kita nggak ngasih pertanyaan esai, karena nanti untuk menganalisisnya juga agak lama. Baik, Miss. Gitu. Terus di sini belum kelihatan adanya pengaruh media sosial ya. Kayaknya kalau sekarang akan berdampak deh. Kan di sini kan yang berhubungan sama persepsi kan. Persepsi masyarakat kan biasanya masyarakat memiliki persepsi kalau dapat informasi dari lingkungan kan. Nah, salah satu lingkungannya itu adalah media sosial. Ini variabel independennya kan ada yang karakteristik ya. Ini masih karakteristik ya kan.
Nah, pengetahuan ini kan, knowledge ini bisa didapatkan dari mana aja secara general. Status ekonomi, masih tentang individunya, ini juga. Nah, kayaknya entah kamu ada yang dihilangkan salah satu, silahkan, mungkin seperti agama ya. Atau boleh juga kalau emang, kalau di RW 15 kebanyakan agamanya apa? Kalau 90%-annya Islam nggak usah ditanya lagi agamanya apa gitu. Jadi dipertimbangkan Iya, aja kira-kira yang jawabannya akan homogen itu nggak usah ditanyakan ya, karena populasinya memang homogen. Kemudian kalau menurut saya tambahkan pertanyaan tentang paparan media sosial gitu. Ya kan, kalau ini kan tadi pertanyaan terkait media sosialnya itu, yang terakhir ini cara yang Anda inginkan lebih ke sana kan, untuk mendapatkan informasi, tapi kan kita mau melihat persepsi nih. Ya, kita mau melihat persepsinya mereka sebenarnya. Nah, persepsi sendiri menilainya dengan apa? Mana? Pertanyaan tentang persepsinya mana? Halo? Suara Iya, saya Miss. terdengar. Pertanyaan tentang Terdengar, persepsinya Miss. mana, Alika? Maaf, mungkin. Iya, Miss. Jadi kan kita baru download kuesionernya kan. Dia belum ditelaah secara menyeluruh gitu, Miss. Dan masih cari-cari referensi juga, persepsi itu dinilainya dari apa aja gitu, Miss. Nah, kalau yang si Argista ini dia menilai persepsi dari apa? Kan dependennya dia persepsi ya. Variabel pertanyaan yang mana yang di kuesioner yang menggambarkan adanya persepsi? Iya, Miss. Jadi kalau Coba misalnya dicek lagi deh. oh ya, Gimana, kalau Alika? misalnya yang kita ambil kerangka teorinya itu, dia bukan pakai kuesioner yang ini, Miss. Jadi beda kuesioner. Nah, kalau di kuesioner dia itu dinilainya kayak dari pengetahuannya, terus dari kayak kesiapannya gitu, dia mau atau enggak divaksin, terus kayak tentang pendapatnya gitu, Miss. Berarti Kalau kayak dari kuesioner dia. sikap Nah, kan ini ya, kan kita mirip pakainya ke beda sikap kan. kuesioner. Nah, Iya, iya, maksud saya sikapnya. gini, kalau Dia menerima atau enggak. kamu jangan nempel-nempel gitu, maksudnya jangan nyomot-nyomot kerangka teorinya dari mana atau kerangka konsep dari mana, kuesionernya dari sumber lain. Kalau bisa ya dari satu sumber aja ya. Ini kalau kamu mau pakai kuesioner yang ini, berarti kerangka teorinya yang mana gitu. Kalau misalnya kamu mau pakai kerangka yang ini, berarti kuesionernya dia yang kamu pakai gitu, Alika, maksud saya ya. Iya, Miss. Jadi kan dalam kuesioner ini artinya kan belum tergambar kalau memang kamu mau melihat persepsi nih. Ada yang masuk. Nah, jadi menurut saya lebih baik kamu pilih salah satu nih. Kamu mau pakai kerangka teorinya yang ini, maka kuesionernya kamu cari si kuesionernya dia nih. Kuesionernya siapa ini? Sumbernya si Argista ini. Ya. Tapi pastikan dia sudah diuji validitas reliabilitas dulu kuesionernya. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai kuesioner yang ini, kamu lihat ini punya siapa nih. Dia ada kerangka teorinya nggak? Oh, ini Kemkes. Iya, Miss, itu Ini yang Kemkes ya? Ini yang Kemkes. Iya. Oke. Ini gambaran aja. Yang di Kemkes bentuk laporannya seperti apa? Itu yang saya contohin kemarin bukan? Yang saya kirimin bukan sih? Iya, Miss, itu yang Miss kirim. Oke, ini itu yang saya kirim, Kak. Itu kan deskriptif ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Nah, kamu nggak bisa gabungin. Kalau misalnya nih, misal nih kamu, saya mau pakai ini nih, saya mau pakai ini misalnya ya, sampai selesai nih, sampai pertanyaan yang nomor 22, terus tapi misalnya kamu mau nambahin
yang tentang persepsi misalnya ya. Kamu mau nambahin tentang persepsi itu enggak boleh aja, tapi ya kamu uji validitas lagi, kan kelamaan kan jadinya. Gitu, karena populasi yang diujikan itu kan berbeda tuh. Ya kan? Yang diujikan oleh si Agista yang punya kerangka teori ini dengan kuesioner yang kamu mau pakai ini, kan masing-masing mereka mengujikannya pada populasi yang berbeda kan. Artinya kalau mau kamu gabungkan gitu ya, misal kamu mau ngambil pertanyaan tentang persepsi itu dari si pertanyaannya Argista atau kuesionernya si Argista gitu kan. Nah, terus kamu mau gabungkan yang punya Kemkes, kayaknya enggak match gitu ya, kecuali kamu uji validitas lagi gitu. Atau kamu mau pakai pertanyaan yang dari Kemkes aja cukup ya, dari Kemkes aja cukup, tapi ada satu variabel yang kamu dependenkan. Kira-kira apa? Kan kalau nanya provinsi kabupaten ini juga nggak penting ya, karena kan nanti kamu kan cuma di satu RT atau satu RW kan. Jadi mereka tinggal di lokasi yang sama. Nah, mungkin nah di sini kita dulu ada pertanyaan. Nah, ini nih. Ini ya. Ada pertanyaan ini nih. Jika pemerintah memberikan vaksin booster, apakah Anda akan ikuti imunisasi? Gitu. Ya, tidak, belum memutuskan. Kemudian lalu tambahkan mungkin ya riwayat vaksinasi, sudah pernah divaksin atau belum, kemudian jenis vaksinnya apa gitu ya. Terus ditambahkan juga, saya pakai komen aja deh. Jadi poin yang perlu ditambah atau di sini ya. Nih, jadi kalau misalnya ada nggak, misalnya gini, kalian mau pakai kuesioner yang sama tapi di populasi yang berbeda nggak masalah sih. Ada beberapa kelompok misalnya kan pasti hasilnya akan berbeda nih. Tapi nanti judulnya akan sama ya. Kan ini booster, berarti apakah Anda sudah divaksin? Ya. Itu kan. Misalnya iya, tidak, sudah sama belum gitu kan. Kemudian jika sudah gitu, jenis vaksin apa yang Anda dapatkan. Nah, kamu bisa, nah kalau yang kayak gini-gini tuh nggak uji validitas juga nggak apa-apa gitu, karena ini pertanyaan general yang memang maknanya begitu gitu. Pokoknya pastikan gunakan bahasanya yang bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Jenis vaksin apa yang Anda dapatkan, misalnya Sinovac gitu kan. Kemudian Sinopharm misalnya, kemudian AstraZeneca gitu, terus Pfizer gitu ya, terus Moderna, terus apa lagi sih, Sputnik udah keluar belum ya? Ada yang udah dapat Sputnik belum? Terus apa lagi, apa tuh, Johnson udah keluar belum? Sangka sabun lagi atau bedak bayi ya. Johnson and Johnson misalnya. Terus apa lagi sih, kita dapat vaksin apa lagi kemarin yang udah keluar izin itunya, izin penggunaan daruratnya, coba saya lihat dulu. Nah, pokoknya dikasih list nih jenis vaksin. Kemudian pertanyaan berikutnya ya ditanya ini. Maka tadi pertanyaan-pertanyaan yang kurang begitu esensial kayak agama gitu ya, terusnya provinsi, kabupaten gitu dibuang aja. Terus misalnya ditanyain lagi tentang apakah sudah berapa kali gitu ya, sudah berapa kali Anda divaksin. Jadi ini jangan sampai yang jawabnya belum 1 kali, ya 1 kali, 2 kali, 22 kali. Apakah Anda merasakan kipi ya atau kejadian ikutan pasca imunisasi
setelah divaksin COVID. Terus ini ya misalnya tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya jika ya, gejala apa saja. Jadi kan gini, kenapa penting kita nanyain KIPI-nya mereka gitu ya? Karena kan kamu nanya tentang booster, pasti dia akan berangkat dari pengalaman kan waktu divaksin. Gitu. Ini cuma gambar doang. Nah, ini mana tadi ya? Saya nemu. Nah, ini. Ada jawaban takut efek samping kali ya, bukan efek simpang ya, efek samping. Nah, ini kan efek samping ini waktu nanya sebelum adanya vaksin. Tapi kan yang mau kamu tanyain booster kan? Yang mau kamu tanyain kan booster, berarti kan biasanya orang yang sudah divaksin itu akan mengambil pengalaman dari setelah dia divaksin itu. Terus kalau ada booster dia mau lagi nggak di booster gitu ya? Ya nggak sih? Secara logika kan begitu ya. Gejala apa saja yang Anda rasakan gitu. Nah, misalnya kalau kamu agak mau dikategorikan, misalnya boleh aja ringan, misalnya nyeri di lokasi suntik gitu kan. Kemudian apa yang menjadi kategori ringan dicari deh referensinya. Terus sedang itu misalnya sampai demam 1-2 hari gitu ya. Terus apalagi gitu cari. Terus ada nggak yang sampai gejala berat ya, misalnya sampai dirawat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa langsung dikategorikan supaya nanti kamu nggak usah repot-repot lagi mengategorikan setiap gejala ini masuk ke dalam kategori ringan, sedang, apa berat gitu. Nah, ini biasanya kita bisa hubungkan nanti riwayat KIPI saat vaksin dengan persepsi mereka untuk divaksin booster. Terus belum lagi isu tentang berbayar. Ada nggak di sini? Apakah Anda setuju? Mana ya? Jika ada di bawah deh kayaknya yang ada angka-angka. Nah, ini apakah Anda bersedia membayar vaksin booster gitu kan? Nah, ini nggak apa-apa. Nah, cuman ini masukan saya ya. Ini masukan saya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nih tolong ditambahkan gitu, karena yang berbeda dari persepsi tentang vaksin pertama dengan vaksin booster, pasti yang untuk menilai mereka mau di booster atau tidak, mereka akan mengambil pengalaman saat divaksin COVID gitu kan, yang gratis ini begitu. Oke, Miss. Ya, jadi kayak gitu. Cuman nanti tinggal kamu definisikan aja persepsinya ya, yang mana sih? Mungkin jangan persepsi ya, sikap ya. Kalau judul surveinya Kemkes apa nih yang kemarin saya kirim? Persepsi. Lihat aja di sajian hasilnya ya, pertanyaan yang mana yang dia representasikan menjadi definisinya persepsi itu yang mana gitu. Jadi jangan ambil kerangka teori dari sembarangan. Gitu ya Alika ya. Ini kayaknya sudah ke save. Oke, ya, sudah ke baik. save. Nanti kamu bisa Terima cek kasih banyak lagi ya, Miss. Google Drive. Ini kelompoknya apa nih? Nggak ada namanya nih. Kelompok 2 siapa? Kelompok saya Rina. Nggak ada namanya nih. Siapa? Oke, Rina, Puspa, sama Sherry. Rina, Puspa, sama Sherry bikin tentang perilaku merokok ya. Ada berapa pertanyaan? Ini sasarannya mau di mana? Anak SMA? Anak SMP, Miss. Anak SMP. SMP-nya di mana? Kira-kira aksesnya bisa? Rencananya sih di SMP Muhammadiyah, Miss, yang di seberang UMJ itu. Oh, SMP Muhammadiyah. Oke, saya tahu. Tapi ada akses nggak ke situ? Maksudnya
Ada yang kenal sama orang sekolahnya nggak? Atau mau izin ya izin biasa aja gitu? Kalau kenal sih enggak Miss, tapi waktu itu beberapa kali pernah penelitian di sana. Gitu. Oh, oke. Jadi agak gampang ya perizinannya ya. Insya Allah gampang. Ya udah nggak apa-apa nih, saya lagi menghitung jumlah pertanyaan. 5, 6. Ini udah teruji validitas ya? 11. Udah Miss, kalau deskripsinya sih. Cuma itu kayaknya ada 37 pertanyaan, Miss. Dibuang aja, dibuang. Psikologis perlu nggak? Aspek psikologisnya dibuang aja kali, ini kan banyak nih. Ya. Ya, Miss. Tapi kalau tindakan tuh oke. Atau tindakannya yang dibuang. Tindakan juga lumayan banyak nih. Karena tindakan tuh kalau di teori apaan sih tindakan gitu. Nggak usah kali ya tindakan ya, dibuang aja deh yang tindakan. Secara teori tindakan itu nggak ada ini. Oke, nggak masalah nih. Nggak masalah, silakan. Berarti nanti yang dilihat adalah perilaku merokok ya. Cuman kamu mau datang langsung terus. Nah, kalau bisa ditanyain satu-satu untuk variabel dependennya ya. Jangan suruh ngisi sendiri ya. Jadi untuk variabel yang lain, nih variabel yang lain yang independen kamu boleh mereka minta suruh isi sendiri. Tapi kalau untuk yang perilaku merokoknya kamu tanya, kamu ngerokok enggak gitu ya. Pertanyaannya mana nih? Nih, apa kamu merokok? Ya, ini jangan suruh mereka isi sendiri. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan bias. Ya, kalau cuman suruh ngisi mereka nggak bakalan ngaku ya nggak. Tapi kalau misalnya kamu nanya langsung nih, akan kelihatan kalau dia bohong, ya kan? Apalagi anak SMP kan? Kayak gitu ya. Jadi itu paling. Terus kelompok 3, bentar ya. Zalma, Fania, Putri, sama Elsha. Nanti kalau misalnya datanya bagus, kita bisa terusin ke ini, ke analisis multivariat ya. Zalma, Fania, Putri, Elsha. Berempat nih. Pengetahuan dan persepsi. Talang Padang tuh di mana? Lampung, Miss, Lampung, tempat Elsa, Ibu Elsa. Oke, semuanya di Lampung. Apa Elsa doang yang di Lampung? Elsa doang yang di Lampung itu, Miss. Terus jadi gimana? Kamu yang turun lapangan? Iya, Miss, dekat kok di rumah. Oke. Berarti yang lain yang analisis data ya, bagi-bagi tugas ya. Pakainya Lawrence Screen, pengetahuan dan persepsi. Nah, apa sih perbedaan persepsi sama sikap? Ini kuesionernya udah ada belum? Ya, Miss, tapi belum dimasukin waktu kemarin ke situ. Mungkin ntar diupload aja ya, terus ntar saya cek lagi deh. Karena Iya, kalau misalnya kalau kita nanyanya anak MTS, ya kan, mereka kan harusnya udah divaksin kan, karena 12 tahun ke atas ya. tapi kebetulan di sana belum, Miss. Belum merata gitu, Miss. Jadi diduluin yang umum. Jadi SMP-nya baru sebagian sekolah dan sekolah itu belum dapat vaksin sama sekali. Oh gitu. Oh jadi kamu mau melihat mereka nerima enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, kayaknya minggu lalu saya pernah bilang kalau misalnya anak MTS itu kan sikap mereka untuk divaksin itu kan enggak
nggak disebabkan atau dipengaruhi oleh keinginan dirinya sendiri kan, karena kan kalau menurut hukumnya itu nggak bisa, anak-anak itu nggak punya hak apa ya, kalau dia melakukan kesalahan kan nggak bisa dihukum gitu kan. Jadi pasti ada faktor penguat di sini ya. Ya nggak sih, dukungan keluarga gitu, terus pengaruh temen gitu. Jadi maksud saya jangan sampai ini nggak kamu lihat. Kalau misalnya kamu cuman mau lihat pengetahuan sama persepsi itu jadi bias gitu, karena faktor yang penting lainnya nggak kamu teliti gitu. Menurut saya sih kalau nanya persepsi ke anak SMP tuh kayaknya agak susah ya. Pengetahuan masih mending deh. Kalau anak SMA, kecuali SMA ditanya persepsi masih lumayan. Kalau anak SMP nanya persepsi, ya tentang pengetahuannya aja mungkin mereka belum tentu tahu banget kan tentang vaksin COVID kan gitu. Mungkin kalau mau mengakali mengurangi jumlah pertanyaan kan, persepsi itu dia bentuknya konstruk variabel ya. Variabel yang terdiri atas banyak pertanyaan kan, jadi kamu buang aja ya, atau bukan dibuang sih, maksudnya nggak usah dipakai gitu, justru nanti kamu tanyakan yang ini, mungkin ya akses informasi gitu. Tahu nggak sih tentang dapat info tentang COVID dari mana gitu ya. Ini perlu nih, kalau akses ke Fasiankes nggak usah, karena kan kalau vaksin SMP tuh puskesnya yang akan datang ke SMP-nya ya, saya gitu. Gimana? Terus kalau penguat, nah ini penting penguat. Kalau petugas kesehatan mungkin nggak usah, lebih ke dukungan keluarga sama pengaruh teman aja kali. Ya jadi saya mau highlight bisa nggak ya? Jadi kayaknya yang penting itu yang ini ya, kasih apa nih? Ini ya. Berarti nanti judulnya lebih ke pengetahuan sama sikap ya, Miss? Judul mah faktor-faktor aja lah. Ya, karena kan kita mau prediksi, mau melihat hubungan sebab akibat, iya. Kan cross check ya. Survei cepat tuh cross seksional. Gitu. Oke. Jadi itu ya yang buat kelompok ini. Kemudian kelompok 4 Amira, Ramadan sama Zahro ya. Faktor risiko hipertensi. Ini di mana? Wilayah kerjanya di mana? Ciseeng, Miss. Enggak, Tempat maksudnya magang. populasi tempat magang. Maksudnya kamu mau lihat di semua RW gitu, apa di mana? Iya, yang di bawah wilayah kerja Puskesmas Ciseeng itu ada 7 desa. 7-7-nya. Iya. Bisa yakin? Iya, Yang kan tinggal di kemarin pakai itu kan apa two stage cluster sampling. pakai two stage cluster sampling. Tapi kan tetap aja butuh waktu untuk mengakses lokasi kan. Walaupun nggak semua didatengin. Saya sih pertimbangin itunya, tapi nggak apa-apa juga kalau kalian menyanggupi. Cuma bertiga lagi ya? Nggak berempat. Yang ada di Ciseeng siapa? Iya. Kalian semua di Kalau Ciseeng? enggak sih, Miss, Zahro yang paling dekat. Kalau kemarin kan magang di situ ya, jadi hampir setiap hari yang ada klinik pemeriksaan di puskesmasnya itu pasti selalu ada penderita hipertensi, Miss. Jadi enggak yang klinik. kita Ini pos di bindu. rumah-rumah, iya. Iya. Pos bindu berarti. Oh, oke. Tapi nanti nentuin tuh stage clusternya gimana kalau gitu. Karena kalau kayak gitu kan potensinya eksidental. Yang datang saat itu doang. Ntar ya. Nguap. Yang datang saat itu doang biasanya kalau di pos bindu. Ya nggak sih?
yang akan dijadikan sampel kamu. Kalau misalnya biasanya kalau two stage cluster tuh kitanya yang nyamperin biasanya, kecuali kamu basicnya data dari puskes gitu, terus kamu nyamperin itu jadinya case control karena kamu udah tahu dia hipertensi dia enggak gitu. Kalau basicnya dari data rekam medis atau data catatan posbindunya atau kliniknya, gimana bisa diceritain nggak gambarannya nanti mau gimana? Kira-kira biar mudah tuh cakupannya kemana ya, Miss? Se-RW aja nggak apa-apa, tergantung tingkat Berarti RW kepadatannya ya. sekian. Mungkin kalau studi pendahuluannya kita lihat dulu yang datang ke posbindu itu hipertensinya paling banyak tuh dari RW mana. Nah, nanti baru bisa. dari RW itu baru kita jadiin populasi penelitian. Nah, baru kita nanti nentuin sampelnya dari situ RW tersebut kita bagi lagi jadi 30 klaster. Iya, betul. Nanti kita Jadi minta jangan list di daerah tersebut. List Iya, apa namanya penduduk di situ. Nah, terus kira-kira kamu perlu surat izin nggak tuh? Mungkin kalau ini Zahro bisa bantu jawab. Kalau untuk puskesmasnya sih nggak perlu, nggak apa-apa, Miss. Dan kalau misalnya turun ke lapangannya, insya Allah udah ada beberapa kader juga sih yang kenal, bisa dibantu. Oh ya udah. Oke, Tinggal berarti disesuaikan. iya. Itu ya maksudnya cari akses yang emang gampang, yang menyulitkan kalian gitu ya. Supaya bisa cepat. Iya, Oke. Terus variabelnya yang mana nih yang mau diambil nih? Udah ada kuesionernya belum? Kalau kuesioner kita lagi nyari, Miss. Kita juga bingung, kan ini kerangka teorinya kalau dilihat di jurnal-jurnal banyak nih, Miss, ya, yang mempengaruhi si hipertensi. Nah, itu kita milihnya memang terserah kita atau bagaimana ya, Miss, dari semua kerangka teori ini? Ini kamu bikin sendiri nih. Iya, Miss. Apa? Ya, kamu lihat aja. Kamu misalnya mau ngambil dari jurnal. Kalau jurnal kan dia nggak ngelampirin kuesioner ya. Iya, Miss. Dia nggak ngelampirin kuesioner. Nah, kalau misalnya mau, mungkin kamu cari skripsi atau tesis yang bagus gitu. Yang bagus ya, bagus itu bisa dari reputasi kampusnya gitu kan, bisa dari isinya kamu bisa lihat, dan itu dia melampirkan kuesionernya. Lalu itu bisa kamu adaptasi gitu, dan di kuesioner itu sama prinsipnya, dia sudah melakukan uji validitas reliabilitas. Jadi kalau nggak apa-apa kamu ngambil kerangka konsepnya dari sini nih, tapi kamu lihat apa namanya, dia mirip nggak kerangka konsepnya dengan ini gitu, karena kan ini kan masuknya ke modifiable sama non modifiable-nya doang kan, tapi nggak dari pathway-nya kan. Nah, dari pathway-nya maksudnya gini, apakah karena dia laki-laki terus kemudian dia tekanan darahnya meningkat, kan enggak gitu ya kan? Apakah karena dia merokok terus dia mungkin kalau merokok iya, apakah dia mana ya misalnya ya. Nah, di sini belum ada nih asupan yang lainnya ya. Apakah dia aktivitas fisiknya rendah terus dia langsung meningkatkan tekanan darah, kan enggak, tapi kan ada mungkin di sini obesitas masuk ke sini gitu. Habis aktivitas fisik karena dia malas gerak tapi makanannya tetap masuk, kan akhirnya jadi obes, baru meningkatkan tekanan darah. Iya. Gitu maksud saya. Kamu boleh kerangka teori yang dipakai ini, tapi kamu cari dulu kuesioner yang emang match sama kerangka teori yang kamu bikin gitu ya. Terus perhatikan juga jumlah pertanyaannya nanti kamu silahkan ambil ruang lingkup ya. Kamu mau lihat yang modifiable-nya kah atau non modifiable-nya kah gitu ya, atau mau dua-duanya tapi modifiable-nya yang apa, karena ini belum terkategorikan nih, karena kalau modifiable ada kategorinya lagi. Stres sama diabetes beda loh, sosioekonomi lebih beda lagi ya kan.
Nanti kalau sosial ekonomi kamu bisa melebar ke penghasilan atau pendapatan bulanan gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya dipersempit lagi aja, jangan semuanya ya, cari yang memang lebih ramping gitu kerangka konsepnya. Terus jangan semuanya mau kamu tanyakan atau kamu teliti gitu. Mungkin itu ya buat Amira sama Nur Ramadan sama Zaro. Iya, Miss. Saya Yang mau izin ditanyain bertanya, ya. Miss. Berarti kan nanti kita harus nyempitin lagi kerangka konsepnya karena kerangka teorinya emang terlalu kompleks. Nah, itu kan kita udah nyari nih status skripsi. Dia meneliti, dia udah nentuin nih kerangka konsepnya ini, terus kita lihat kuesionernya. Kayak gitu kan ya, Miss? Nah, terus abis Iya, itu betul. kalau pertanyaannya lebih dari 30, etika ngapusnya itu misalnya dilihat ada sekitar, misal contohnya 6 variabel dia nelitinya, 6 variabel independen. Nah itu apa namanya, itu kita ngapus pertanyaannya itu boleh satu variabel ada 2 pertanyaan yang dihapus, atau kita hilangin pertanyaan variabel. Terus kan satu variabel tuh kadang kan suka ada beberapa item pertanyaan kan, lebih Miss, dari ya. satu. Nah itu Nggak boleh, kamu itu nggak boleh ngapusnya kayak gimana ya, membuang. Miss? Kamu nggak boleh membuang pertanyaan yang menunjang variabel. Kalau mau kamu buang variabelnya aja. Kira-kira variabel mana yang dari riset-riset orang itu paling kurang berhubungan gitu, ya, gitu. Yang Jadi penting kalau pertanyaannya emang nggak boleh lebih dari 30 ya, Miss. iya, jangan lebih dari 30 pertanyaan. Oke, supaya tidak terlalu banyak kan nanti yang kamu mau riset kan 210. Oh iya. Gitu, ya. Sip. Jadi nanti minggu depan tolong dikumpulkan kuesioner yang sudah fixnya. Kalau memang misalnya mau daring, sudah diinput ke Google Form gitu ya. Terus linknya dikasih ke saya supaya saya bisa akses. Nanti dikumpulin lewat Karima aja. Ini buat semua kelompok ya. Kita berapa? Oh, jadinya ada 7 ya, ada 7 kelompok ya. Oke. Ini hipertensi juga nih. Nah, Karima nih sama Ismiatun ini sama nggak sama kelompoknya Amira tadi sama Zahro sama Nur Ramadan? Sama. Kalau mau pakai kuesioner yang sama nggak masalah. Kalau beda ya nggak apa juga sih. Tapi yang penting jelas ini pakai individu, sosial, gaya hidup. Nah, lingkungan sosial. Merokok masuk lingkungan sosial kah? Ini semuanya mau diteliti. Paling nanti dilihat lagi, Miss, ada variabel yang mau dibuang yang bagian alkohol kalau nggak salah. Alkohol, oke. Terus Udah sih, Miss, itu aja. Ini udah nggak ada alkohol di sini. Tapi ini masih banyak loh. Maksudnya ini banyak nih. Coba kamu hitung total ada berapa pertanyaan deh. Ya. Jangan kebanyakan juga. Maksimal 30 ya. Baik, Miss. Oke. Terus kuesionernya jangan lupa di ini ya. Nanti udah mulai disusun. Jadi minggu depan kita udah bahas kuesioner, terus saya jelasin gimana cara milih sampelnya pakai Epsem ya. Dewi, Hilda sama Lentera. Nah, ini vaksin COVID apa booster vaksin? Siapa nih? Dewi, Hilda sama Lentera. Vaksin biasa, Miss. Vaksin COVID. Vaksin COVID biasa. Iya, Miss. Ini pertanyaannya yang dari Kemkes, bukan? Iya. Dari kuesionernya, Miss. Dari apa? Skripsi itu, Skripsi. Miss.
Nah, kan kalau di Tangsel kan udah pada divaksin ya. Terus gimana tuh? Ini masalah yang ditanya persepsi nih. Biasanya kalau persepsi itu menjelang gitu ya. Kalau sudah divaksin, kalau ditanya persepsi lagi, kira-kira gimana tuh? Iya, Miss. Jadi kalau untuk di Tangsel itu kan masih ada, maksudnya belum terlalu, capaiannya masih terlalu sedikit ya Masih, yang vaksin. masih rendah. Mm-mm. Masih rendah. Belum mencapai 80% ininya apa cakupannya. Tetapi kalau untuk kegiatannya emang sedang diadakan vaksin massal. Jadi lagi diadain. Oke. Berarti ini sasarannya di yang belum divaksin. Iya. Jadi Iya, kurang kriteria lebih inklusi kamu mereka yang belum divaksin. Kira-kira daerah mana tuh yang belum divaksin? Mau kalau diambil di mana? Kamu risetnya mau di mana kira-kira? kalau niatnya itu kami mau ngambilnya kayak di Tangsel itu kan ada 7 kecamatan ya, Miss. Mm-mm. Jadi kita masing-masing menyebar ke 7 kecamatan itu, Miss, nanti dihitung. Apa Oke. itu lingkupnya kebanyakan, Miss? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi tadi sama kayak yang ini loh. Sama kayak si Zahro. Sanggup nggak tuh kalian bertiga? Oh, ini mau online ya? Iya, niatnya mau sebar kuesionernya online. Iya, tapi kan nggak bisa purposif. Maksudnya kamu ngasih ke orang yang kamu kenal doang gitu nggak bisa gitu. Karena artinya populasi penduduk Tangselnya nggak punya kesempatan untuk dipilih dengan probabilitas yang sama gitu. Karena orang yang nggak kamu kenal nggak akan bisa jadi sampel gitu kan. Ya, kan nggak mungkin juga kamu kenal satu Tangsel. Orang wali kotanya aja belum tentu kenal satu Tangsel. Ya Iya nggak sih, sih? Miss. Maksud saya gini, kamu sempitin lagi aja deh wilayahnya ya. Di satu RT aja yang padat nggak apa-apa kok gitu. Atau mau jadi di satu yang RW yang padat nggak apa-apa. kalau misalnya waktu tahun 2019 itu kan ada satu kecamatan yang emang banyak kasus COVID-nya, Miss. Kalau misalnya Terus kita ngambil di daerah situ, nggak apa-apa, Miss? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus yang penting itu maksudnya kalau dari kemudahan kamu ngambil datanya ya perlu izin yang beribet-ribet enggak gitu. Kalau yang ribet-ribet jangan ya. Misalnya kamu ada kenal atau ayah kamu pengurus RW atau kelurahannya nggak masalah. Terusnya dan tadi sasarannya harus yang belum divaksin berarti gitu. Kan kita nanya persepsi nih. Gitu. Ya. Ya, terus kuesionernya udah dapet belum nih? Oh, ini ya. Jadi yang mau dipakai ini ya. Ini ada berapa topik nih? Kayaknya panjang banget nih. Kamu jangan ambil semua. Ini aja udah 19 pertanyaan cuman tentang apa nih? Kalau mau dibuang nih persepsi banyak banget nih. Bedanya yang di kotak sama yang di luar kotak apa sih? Oh, ini riwayat penyakit. Pernah terinfeksi, sudah menerima vaksin. Oh, ini berarti yang divaksin sama yang nggak divaksin ya ditanya ya. Kalau yang di contoh skripsinya dia tuh gimana yang divaksin sama yang belum divaksin? Iya, ada dua itu, Miss. Ada 2 klasifikasi. Yang divaksin sama yang nggak divaksin. Oke. Terus nggak apa-apa sih, cuman ini banyak sekali pertanyaannya, jadi tolong ini terkait apa nih? Oh. Ini yakin tidak yakin ya. Nah, ini rate-nya juga beda nih. Lihat tuh. Kakak, kamu ngapain, Kak?
Jangan dong, itu punya bunda. Taruh sayang. Nanti tercecer. Ini coba Hilda ya. Ini A sampai D. Kita lagi ngomongin skala pengukuran nih. Ini A sampai E. Ya kan? Ini juga A sampai E. Iya, Miss. Ini A sampai C. Saya nggak tahu nih. Coba kamu cek dia udah uji validitas belum? Ya, kayaknya aku berantakan gitu. Dari skalanya aja nggak berurut nih. Terus pertanyaannya, Iya, Miss. apa variabelnya di sebentar ya. Silakan dilihat dulu nih dari kerangka konsepnya yang mana aja yang mau diambil, terus kira-kira pertanyaan apa yang mau dibuang supaya jumlah pertanyaannya tidak kebanyakan ya, maksimal 30. Terus yang dihapus, cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya adalah variabel. Jadi patokannya variabel dulu. Kira-kira variabel apa yang mau dibuang? Dan seluruh pertanyaan pada variabel itu dibuang. Jadi nggak boleh dihapus-hapus sebagian gitu ya. Ya, karena kan mengurangi makna. Karena kalau misalnya pertanyaannya dia kayak pengetahuan, terusnya sikap gitu kan pertanyaannya banyak kan. Nah, kalau pertanyaannya banyak itu kan dia punya bobot ya. Setiap soal punya bobot. Kayak pengetahuan dia 10 skor gitu, 10 pertanyaan. Berarti kan kalau benar semua total skornya 10. Terus ada 1 atau 2 pertanyaan yang kamu hapus misalnya ya. Ya kan jadinya cuma 8 atau 9 soal, itu nggak nggak boleh. Gitu. Oke. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, jadi tolong difikskan lagi. Sekarang terakhir ya, kelompok 7 ya. Ini Indah, Mega, Nabila, sama Zulfa. Mau tentang apa nih judulnya, apa ini? Judulnya di bawah, di halaman selanjutnya. Oke, tar dulu. Aktivitas fisik, konsumsi makanan berisiko. Makanan berisiko tuh apa tuh? Ada, Miss, Ada definisinya. Ada di Riskesdas. Oh, ada. Oh, oke. Aktivitas fisik. Ini kuesioner dari Riskesdas. Berapa soal? Udah dihitung belum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ya, makanan manis sampai mie instan ya. Paling Ini mungkin penilaian. yang PMS kali ya, karena kayaknya bahasanya kurang ini. Karena translatean. Nggak ada kuesioner Indonesianya. Berarti gini maksud saya, faktor risikonya kamu ngambil dari Riskesdas gitu. Terus outcome-nya kamu ngambil dari sumber lain kuesionernya. Iya. Tapi waktu itu tuh nentuinnya tuh gini. Jadi emang awalnya tuh udah nentuin judul dulu. Terus ya baru cari itunya. Ternyata yang PMS dari sumber lain gitu. Tapi yang PMS ini dia sudah diuji validitas. Mungkin Mega bisa bantu jawab yang ini. Mega gimana Mega? Halo Mega. Mega nggak dengar saya. Yang lain dengar nggak suara Mega? Saya sih nggak dengar. Nggak ada. Enggak, Miss.
Mungkin saya coba bantu jawab. Kayaknya sih belum ya, karena pas coba tanya sumber dari web gitu. Nah, Jadi kayaknya oke. belum ada. Nah, Maksudnya berarti belum dicek juga webnya kayak gimana. di Skesdas ada nggak sih pertanyaan tentang PMS dulu, Pak? Kayaknya enggak deh, Miss. Enggak ada. Kalau PMS tuh masuk kategori apa ya? Kalau kayak konsumsi sama aktivitas kan perilaku sehat ya. Nah, kayaknya untuk PMS tuh kayaknya KIA nggak ada. Oh, KIA. Coba dicek lagi ya, dicek lagi. Kalau ada pakai dari sumber yang sama aja. Karena gini, kalau misalnya kamu ngambil dari sumber luar, ya kamu ngambil dari sumber luar pertama, walaupun dia uji validitas gitu, kuesioner itu diujikan pada populasi yang berbeda, ya nggak? Oh iya. Ya walaupun mungkin kalau ngukur perilaku itu agak sulit ya diterima gitu karena pasti beda. Tapi kalau misalnya untuk gejala klinis mungkin masih bisa. Cuman masalahnya kamu nyomotnya dari dua sumber yang beda nih, dependen sama independennya gitu. Kalau misalnya satu sumber yang sama, walaupun itu misalnya sumber asing ya nggak masalah deh gitu. Tapi ini kan beda nih. Jadi mungkin yang dependennya aja yang dicari ya. Kalau bisa dari Skesdas sekalian gitu. Oke. Terus SMA ya. Ini yang Cianjur siapa? Mega. Jadi ntar yang turlap Mega nih. Iya. Oke, silakan didiskusikan masing-masing deh ya tentang pembagian tugasnya. Oke, mungkin itu dulu untuk bahas ininya, bahas tugas penelitian. Jadi minggu depan itu tolong kuesioner sudah fix ya. Yang si Nabila nggak masuk ya. Kuesioner sudah fix, tolong sudah dibuat. Kalau emang mau online, sudah dimasukkan ke dalam itunya, Google Form-nya. Kalau mau manual berarti pakai paper base ya, berarti sudah rapi diketik dalam Google Drive. Jadi saya nanti di minggu depan, jadi minggu ini mungkin 2 sesi andat dulu aja ya, jadi SCE ntar di minggu depan 2 sesi SCE gitu. Saya ajarkan gimana cara ngitung sampelnya. Mungkin itu yang andat ini tukang servis udah datangnya cepet banget ya. Janjinya jam 12 servis laptop saya, tapi baru jam 11 sudah bilang OTW. Tar dulu. Hari ini andat kemarin atau 2 minggu lalu kita sampai mana ya? Reliabilitas udah, univariat udah ya? Kayaknya sampai yang normalitas deh. Uji normalitas. Jenis penelitian, jenis asumsi kenormalan ya. Asumsi kenormalan, univariat, min, modus median. Nah, itu ya. Range. Udah ketembak. Kireknya bawah. Standar deviasi. Kita sekarang praktek aja langsung ke analisis univariat. Siapa yang mau coba share screen SPSS-nya silakan. Nah, sinyalnya agak-agak bagus. Absen jangan lupa diisi ya, absen ya. E-learning-nya down nih. Oh iya. E-learning-nya down. Terus gimana dong? Saya capture aja lah.
Di capture aja Karimah, ntar saya tuh males banget buka e-learning. Saya di WhatsApp sama siapa sih, Bella. Dosen suruh absen juga, dosen yang absen ngisi berita acara. Orang upload tugas aja saya udah males di sana, karena ngupload tugas nih, mahasiswa ngirimin tugas gitu ya, kita ngasih kolom buat ngupload tugas mahasiswa. Nah, kalau dosen mau meriksa itu harus di-download dulu satu-satu, kan PR ya. Ya mendingan langsung Google Drive kan. Gitu, Google Drive kita bisa langsung buka, nggak usah di-download satu-satu. Jadi saya udah males buka-buka e-learning, taunya down. Di ini aja ya Karimah, di capture aja dulu nama-nama yang hadir hari ini, siapa-siapa aja, atau di layar kan kelihatan semua tuh. Udah ya. Kayaknya nggak masuk si Nabila doang. Izin sama saya Nabila. Nah, siapa yang mau share screen? Ayo cepat. Terkeburu tukang servis saya datang nih. Di saya sinyalnya turun naik nih, lemot juga. Yo, siapa yang mau nih? Saya tunjuk aja ya. Saya nggak tahu yang laptopnya connect internet. Maksudnya kalian tuh nge-Google Meet-nya pakai HP apa pakai laptop? Betri. Bisa, Bud? Iya, Miss. Coba. Kita masih ngutang 2 sesi ya, minggu lalu ya. Jadinya apa nih Karimah? Saya lupa. Iya, Miss. Udah. Oke. Kita mau melakukan analisis univariat. Pertama yang gampang dulu, yang kategoris dulu. Kita mau bikin distribusi frekuensi. Jadi setiap penyajian data ya, tujuan suatu penelitian itu biasanya paling banter gitu ya, adalah analisis univariat atau deskriptif, ya kan? Nah, univariat ini kalau dalam menggunakan SPSS biasanya tergantung jenis datanya. Kalau datanya kategori, maka distribusi frekuensi. Kalau misalnya datanya numerik, yang disajikan adalah nilai min, modus, median, gitu ya, standar deviasi, minimum, maksimum, gitu kan. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk menyajikan data numerik, data kategorik dulu. Data kategorik yang mau dilihat adalah variabel tingkat pendidikan ibu. Coba kita lihat deh. Caranya pasti udah pada tahu kan? Ini berarti. Coba, Putri, analyze. Terus, pendidikan ibu. Kita okekan. Nah, ini ya, kalau frekuensi itu yang disajikan ya cuma tabel 2x2-nya aja ya, kita nggak usah nyentang-nyentang yang lain karena kita pengen lihat distribusi frekuensinya aja. Nah, yang perlu diperhatikan sama kalian itu adalah di sini di N-nya ya, yang valid sama missing, pastikan jumlah sampelnya sesuai dengan jumlah sampel yang kita analisis gitu ya. Misalnya N kamu berapa sih gitu. Terus lihat ada yang missing enggak ya, untuk menjamin. Terus untuk pendidikan ibu mau apa Kak? Lemonilo. Ada lemonilo. Belum bisa ngomongin lemonilo. Ada di tas bunda. Kakak mau masak? Minta sama nenek tuh. Di tas. Lemonilo. Tadi orang direkam.
Di outputnya coba tadi put. Ini kalau misalnya missingnya 0 udah aman ya. Kita lihat kategorinya dari SD. Nah, ini kalau kamu recordnya udah bener, nge-labelinnya udah bener, penyajian datanya udah enak. Ya udah sana gitu. Bawa turun. Coba itu yang pedes bukan, yang pedes punya Bunda. Sini Bunda lihat dulu. Rasa apa nih? Udah benerin. SD, SMP, SMA, PT. N-nya 50. Nah, nanti saat kamu bikin tabel, coba bisa nggak disandingin sama Microsoft Word? Coba, Putri. Buka berarti. Microsoft Word. Nah, silakan dibikin tabel. Jadi gini, ada apa namanya? Mahasiswa kapan ya? Kelas khusus apa? Analisis data EPIT. Data, terus dari output dia langsung kopas buat bikin laporan, itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Jadi harus dibikin ulang tabelnya. Udah, Miss. Penyajian tabelnya gimana? Kayak gini. Di atasnya dikasih judul. Bikin tabel yang terstandar gimana? Garisnya gimana? Oh. Table design. Oh, table design. Biasanya kalian bikinnya pakai yang mana sih? Kalau saya langsung di sini. Ya udah sok coba. Silahkan segampangnya aja. Gini bukan sih, Miss, kalau nggak salah. Zahra keluar. Oke. Ramadan keluar kenapa? Ini bukan hari Jumat kan? Nah, judulnya apa? Yes. Bentar nih, saya ambil keyboard dulu. Tabel distribusi. Tabel distribusi pendidikan ibu yuk. Gini aja kan ya, Miss? Tapi harusnya di tempat sama tahun. Tadi kakak nangis. Tabel gitu doang. Coba ada yang terbantu nggak? Kira-kira judulnya apa? Masih judul tabel. Bisa kayak tabel 1 distribusi responden menurut pendidikan gitu.
Distribusi, coba gimana? Distribusi responden menurut pendidikan sama aja. Distribusi frekuensi. Responden berdasarkan. Coba ya bantuin, kasih judul gimana? Distribusi Judul frekuensi itu responden berdasarkan pendidikan. Distribusi responden menurut pendidikan ibu. Nggak ada menurutnya, nggak usah pakai menurut. Kenapa? Karena ini univariat. Distribusi frekuensi pendidikan ibu. Distribusi. Ini dihapus, Miss, berarti? Iyalah, ngapain panjang-panjang. Nah, oke, distribusi frekuensi pendidikan ibu ini baru wattnya, ya. Harus ada when dan where-nya. Kira-kira di mana kamu karang aja, misalnya di mana tahun berapa, ya? Di X aja, Miss, ya. Tahun 2021. Nah, ini cara menulis judul tabel. Dan tabel itu title case, jangan lupa ya. Dibikin title case semua. Kemudian sekarang saya minta diinterpretasi. Coba. Siapa yang mau interpretasi? Saya mau tunjuk aja lah. Indah. Coba Nda interpretasi Nda. Dari tabel ini Nda. Iya, Miss. Bentar, Miss. Murai kata-kata. Subjudul setiap kolom juga dibesarkan ya. Title case ya, Putri. Ininya, Miss. Title case. Di apa? Di ukurannya, Miss. Title case kapital di awal. Oh, iya ya. Yuk, silakan Indah. Dari tabel di atas. Boleh nggak nyebut tabel di atas? Oh, berarti dari variabel pendidikan ibu gitu, Miss. Oke, boleh nggak diawali dengan kata sambung? Ayo kita beri interpretasi yang baik ya. Ya. Kira-kira Distribusi. Berarti awali berdasarkan. Oke. Ya, berdasarkan variabel pendidikan ibu. Diketahui bahwa kalau gua ini diketahui bahwa mayoritas boleh nggak nyebut mayoritas? Nggak boleh. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak. Responden memiliki pendidikan paling tinggi yaitu SMA, begitu. Responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu itu boleh, Miss. Bentar. Bentar ya, saya terima telepon dulu. Kita mau konsisten ya, mau ngomongin ibu atau responden? Ibu. Ya udah, kalau udah ngomong bilangnya ibu aja. Saya pindah pakai HP ini. Tukang servis laptop saya udah datang. Ya cepetan dia datangnya. Tadi dulu. Saya join sambil pakai HP juga ya. Nama grup yang di WhatsApp kita apa namanya?
Kelas Kelas Epic 18 ya? Iya, 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 dalam sudah kurung ketemu. Mutia. Sudah ketemu. Ayo benerin, siapa Putri? Diketahui bahwa ibu gitu, jangan Oh, iya. responden. Nah, kalau misalnya kalau saya live nggak bisa direkam dong, ya nggak sih? Kalau di Zoom kan bisa mindahin host ya. Gimana nih? Ya udah kita selesai interpretasi dulu deh. Oke. Nah, bahwa ibu yang memiliki pendidikan apa? Gimana? Diketahui bahwa SMA, Miss. Karena kan kalau yang tinggi berarti PT. Jadi gimana trik menginterpretasi tabel univariat itu harus apa dulu yang disebutkan? Yang paling tinggi dulu, ya. Oke. Yang berarti yang memiliki Yang pendidikan. PT gitu, Miss. Berarti yang memiliki Jadi gini, diketahui bahwa ibu yang memiliki pendidikan apa? Paling tinggi. Tingkat pendidikannya ditambahin kali ya, Miss? Tingkat pendidikan. Gini, di sini. Boleh. Berdasarkan variabel pendidikan ibu diketahui paling banyak ibu berpendidikan perguruan tinggi. Sebesar 26%. Jadi saat kita sudah menginterpretasikan tabel, tidak boleh lagi menyebut N ya teman-teman ya. N-nya atau frekuensinya nggak usah disebut lagi. Jadi yang disebut adalah persentasenya. Dan yang paling sedikit berpendidikan SMA SD, yaitu 20%. D persenanya yang terbanyak. Yang paling banyak SMA apa pendidikan apa perguruan tinggi? Oke. Pendidikan SMA dan yang sedikit. Jadi kalau tabel seperti ini yang dibaca itu adalah yang paling tinggi dan yang paling rendah. Oke. Jadi tidak boleh menginterpretasikan semuanya ya. Apalagi kategorinya lebih dari 2 itu nggak boleh. Nggak usah pakai tanda kurung tuh. Kapan tanda kurung? Nah, persen, Miss. Tadi saya bilang nggak boleh nyebut N, nggak boleh nyebut frekuensi lagi, tapi langsung yang disebut adalah itu. Ngapain disebut 16 orang? Oh, langsung. Di interpretasinya kenapa disebut 16 orang? Iya, langsung. Bentar lagi ngajar gitu ya. Laptop. Iya, suruh masuk aja dulu. Nah, dan paling sedikit berpendidikan SD sebanyak 20%. Itu ya. Ini cara menginterpretasi tabel univariat. Jadi tidak boleh disebut N-nya lagi dan tidak boleh disebutkan semua kategorinya. Oke. Itu caranya. Terus sebenarnya sih harusnya lanjut ya. Cuman ini karena saya udah datang tukang servis, saya kalau stop, saya tutup laptop nggak bisa merekam. Jadi kayaknya kita sesi satunya sudah dulu sekarang ya. Istirahat dulu kalian. Terus nanti di jam 12.30 kita mulai lebih awal gitu ya. Boleh nggak kayak gitu?
Jadi kan nih kita berhenti lebih awal nih 30 menit. Jadi nanti kita mulainya minta dulu dong. Boleh. Nanti kita mulainya 12.30 ya. Oke. Ya, Miss. Iya, pakai link. Pakai link yang ini aja lagi yang Andat ya. Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Oke.